Kamis 3 Desember 2020 diadakan webinar The Power of Psikis sebagai salah satu webinar kampus desa mata kuliah distribusi informasi komunikasi sekolah vokasi IPB. Webinar The Power of Psikis yang berlangsung dari pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga 14.41 waktu Indonesia Barat ini dihadiri oleh 140 peserta yang terdiri dari masyarakat umum serta warga Sunterjaya. Webinar The Power of Psikis dengan tagline Be Strong and Courageous, Do Not Be Afraid, Do Not Be Discouraged ini dibuka oleh MC Humairah Nabila Glennon, dilanjut dengan doa yang dipimpin oleh Bima Kristiawan, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Secara resmi, webinar The Power of Psikis ini dibuka oleh Bapak Mulyono SPT MTI sebagai dosen Sekolah Vokasi IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kegiatan ini adalah salah satu bentuk tugas akhir yang kita namakan program kampus desa. Berhubung tahun ini terjadi pandemi dan kita tidak bisa berkumpul secara langsung, sehingga kegiatan dari kampus desa ganti dengan cara online. Alhamdulillah hari ini kelompok ini melaksanakan program kampus desa secara online dengan judul Power of Psikis ya, The Power of Psikis. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga lancar sampai akhir acara. Terima kasih kepada panitia khususnya yang telah bekerja keras sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Ini mungkin sulit untuk dibicarakan. Saya pikir kamu juga tidak dapat melihat di dalam diri seseorang. Akan tetapi hal ini benar-benar berlangsung seumur hidup. Ini nyata. Aku hanya bisa menangis, gak bisa tertidur. Di saat dunia luar tidak bersahabat bagiku, tempat satu-satunya hanyalah rumah yang bisa membuatku tenang dan aman. Tujuan dari webinar yang diketuai oleh Arix Al-Fayed ini adalah mendorong kesadaran masyarakat, khususnya warga Kelurahan Sunterjaya yang berisiko lebih tinggi akan penurunan kesehatan mental yang mempengaruhi daya imunitas tubuh selama pandemi. The Power of Psikis membahas secara mendalam tentang kesehatan mental bersama psikolog Fahri Firdaus Alba SPSI CPCCT. Beliau sudah terjun selama lebih dari 10 tahun dalam bidang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Berikut sesi pertama yang membahas mengenai identity crisis atau krisis identitas yang dilanjut dengan sesi tanya jawab juga games. Anak-anak yang mengalami pencarian jati diri ya. Jadi bukan krisis identitas, bukan juga mencari jati diri, tapi mencari mentor yang tepat. Gitu ya. Jadi anak-anak misalnya yang dalam usia bisa beranjak dewasa atau kita bilangnya ABG ya, itu bukan mereka mencari jati diri, tetapi mereka sedang mencari mentor yang tepat. Ketika mereka tidak mendapat mentor yang tepat, maka apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan itu akan mereka anggap sebagai mentor. Gitu ya. Misalnya contoh, mereka akan dapat jawaban atas pertanyaan kepada kedua orang tuanya misalnya. Maka dia akan cari deh. Udah bisa megang HP, mereka googling. Kemudian mereka cari, oh iya, ini mentor saya nih Google. Jadi hampir semua yang di Google itu adalah mentornya. Semua hal yang dilihat di internet jadi mentornya. Akhirnya apa? Terjadi krisis. Karena apa? Tidak ada penyatuan informasi yang didapat oleh individu tersebut. Sehingga apa? Sehingga mereka betul-betul nggak tahu apa yang dilakukan. Karena nanti googling begini. Kemudian dengar temannya begini. Setelah itu dapat dari kawannya begini. Nanti dari gurunya berbeda lagi. Ya gitu ya. Ini yang disebut dengan mencari mentor yang tepat. Ya, jadi saya berikan kesimpulan dulu sementara, bukan krisis identitas, bukan mencari jati diri, tapi mencari mentor yang tepat.
ya. Untuk kita mencegah depresi adalah maka perbaiki hubungan sosialnya. Depresi ini lebih banyak disebabkan oleh hubungan sosial. Ya, hubungan sosialnya harus diperbaiki terlebih dahulu. Misalnya contoh dengan keluarga, ya. Pak, keluarga kami seperti ini, ya berarti diperbaiki dulu, ya. Jadi aspek dalam lingkungan kesehatan jiwa itu bisa begini. Anggap contoh gini, saya mengalami sakit. Itu tidak bisa aja saya yang disembuhkan, tidak. Tapi seluruh lingkungan sosial di mana saya berada itu juga harus ikut mendukung. Jadi bedanya kalau fisik begini, kalau saya sakit flu gitu ya, yang minum obat cuma saya, gitu kan ya. Saya minum obat, maka itu efeknya akan berpengaruh kepada saya langsung. Tapi kalau dalam psikis tidak bisa. Di mana lingkungan itu berada, itulah yang diperbaiki. Kalau dia mengalami depresi dari lingkungan keluarga, maka diperbaiki dulu lingkungan keluarganya. Kalau dia depresi karena lingkungan pertemanan, maka perbaiki pertemanannya. Kalau dia depresi karena lingkungan pekerjaan, maka perbaiki di lingkungan pekerjaannya. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu, terdapat 2 games. Kata acaknya dengan huruf. Silahkan kepada para peserta menulis jawaban yang benar di chat box. Baik, terima kasih kepada para peserta yang telah antusias. Setiap sesi di dalam webinar The Power of Psikis ini dipimpin oleh seorang moderator, yakni Dea Indi. Setelah games, webinar dilanjutkan dengan sesi 2 yang dibawa Bapak Fahri Firdaus Alba dan sesi 3 yaitu sharing season bersama Dias Ramdan. Dias Ramdan adalah salah satu mantan pasien COVID-19 yang pernah dirawat di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat selama kurang lebih 2 minggu. Ia kini duduk di semester 5 salah satu universitas swasta di Jakarta. Pikiran kita itu sebetulnya diajak untuk masuk pada wilayah berpikir yang benar. Ya, ketika ada pikiran benar, maka secara tidak langsung fitrah kita melawan. Itulah yang menyebabkan sebuah situasi di mana mental kita mengalami hal yang tidak menyenangkan. Karena pikiran kita mengalami destruktif atau mengalami kegoncangan pada hal yang tidak benar. Jadi bukan berpikir positif, tapi kokoh pada hal yang benar. Perilaku yang tepat dan bahasa yang kita sampaikan, bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Itu adalah konstruk dari psikis yang terlihat, ya. Jadi itu kalau kita ingin lihat bagaimana sih seseorang dianggap dalam kondisi yang baik-baik saja secara mental. Lihat cara berpikirnya, lihat perilakunya, dan lihat bahasa yang disampaikan. Dampaknya psikis ke saya itu kayak udah deh serahin aja gitu semuanya ke keadaan ini gitu. Nah terus mungkin mungkin keluarga saya yang lagi di Wisma Atlet kayak mikirin yang di rumah gitu, soalnya kan tetangga pada gitulah, pada ngomongin yang nggak enak tentang kita, padahal kitanya juga biasa aja gitu. Ya namanya juga orang kena COVID, seharusnya kan dibantu, disupport gitu kan. Karena kita semua di Wisma Atlet itu happy banget, happy-nya itu happy banget emang sih. Karena disediain fasilitas yang enak, kayak kamar, kayak semuanya deh. Kayak obat-obatan juga disediain dari situ. Kayak hari, kan saya itu 14 hari di Wisma Atlet. Hari ketiga sama hari keempat itu pikiran saya itu kemana-mana karena reaksi obatnya tuh nggak enak banget. Padahal saya masuk itu sehat-sehat aja. Pokoknya jangan berani-berani di luar sana berkeliaran. Soalnya kena COVID itu nggak enak. Kepada para pembicara dan juga peserta seminar yang tetap semangat, saya melihat antusiasnya di kolom chat box sangat-sangat antusias ya, mengikuti acara dari awal hingga akhir sesi. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan merubah sikap kita menjadi lebih baik lagi. Sebuah persiapan sebelum pergi. Bagian beranjak berdamai pada luka nan perih. Aku telah lahir baru. Tersenyumlah, melangkah, dan berbahagialah.